Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kaltara Bicara. Dan saat ini pemirsa, kita akan menanyakan ini ke Bu Jen, bagaimana sebenarnya perakiraan sifat hujan dan tinggi gelombang di wilayah Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Kebetulan hingga hari ini dan besok untuk gelombang memang diprediksi dalam kategori rendah hingga sedang gitu. Dampak dari monsun Asia yang aktif tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian untuk arah anginnya diprediksi datang dari utara hingga timur laut yang merupakan memang ciri khas dari monsun Asia gitu. Baik. Untuk sifat hujannya sendiri seperti apa? Untuk sifat hujannya masih dalam kategori normal. Namun memang gelombangnya saja sih yang perlu kita waspadai ya. Begitu ya. Baik. Untuk info maritim yang bisa disampaikan itu seperti apa Bu Jen? Karena dominan datang dari utara hingga timur laut, mungkin aktivitas maritim yang perlu disesuaikan ya terkait arah angin tersebut. Karena saat ini memang monsun Asia sedang aktif sih, Mbak Ripka. Seperti gambar yang ditayangkan berikut ini ya, ini informasi maritim yang dapat dilihat pemirsa. Boleh dijelaskan sedikit Bu Jen? Baik, ini adalah peta dari informasi prediksi maritim di perairan Kalimantan Utara. Ya, diprediksi untuk tinggi gelombang yang kemungkinan terjadi senilai 0 hingga 2,5 meter dengan arah angin utara hingga timur laut, datang dari utara hingga timur laut. Baik, ini yang warna kuning ini apa ini Bu Jen? Yang warna kuning itu adalah kategori dari tinggi gelombang tadi untuk rendah hingga sedang tadi. Baik, sementara yang warna putih? Yang warna putih 0. Oh, tidak ada terjadi gelombang begitu ya? Iya, jadi untuk tingginya memang pusatnya di yang warna kuning itu tadi, lebih intens naiknya di warna kuning tadi. Baik, untuk perubahan-perubahan kira-kira itu bisa terjadi berapa lama itu? Ini kan prediksi sampai besok ya? Betul. Di besok bisa ada kemungkinan perubahan seperti itu? Akan ada kemungkinan perubahan dan informasi tersebut kan sangat dinamis. Jadi kami juga sangat menghimbau untuk melihat secara berkala di aplikasi tadi, Info BMKG. Baik, tadi kan kita membahas sedikit nih tentang yang ini nih, yang visual yang ditampilkan ini. Ini boleh dibantu jelaskan kembali Bu Jen? Iya, baik. Mbak Ripka, itu ada 2 peta ya, satu peta Kaltara, kemudian satu peta seluruh Indonesia. Jadi untuk peta yang seluruh Indonesia itu merupakan peta dari arah dan tinggi gelombang gitu. Pada peta tersebut ditunjukkan untuk perairan sekitar Kaltara didominasi warna hijau dan biru yang menunjukkan tinggi gelombang berada pada kategori rendah hingga sedang. Kemudian untuk perairan Maluku dan Filipina diprediksi akan memiliki tinggi gelombang yang lebih tinggi karena memang di situ sedang ada siklon tropis. Namun jangan khawatir, siklon tropis yang sedang aktif ini tidak berdampak langsung di perairan Kalimantan Utara. Gitu. Baik, jadi untuk warna-warna ini yang kuning ini berarti artinya gelombang ya, tinggi gelombang. Iya, tinggi gelombang. Berarti gelombang yang ada di wilayah yang berwarna kuning. Nah, sementara ini ada warna jingga dan warna merah. Ini perbedaannya apa, Bu Jen? Untuk peta Indonesia itu, untuk warna kuning hingga merah menunjukkan daerah dengan potensi tinggi gelombang yang lebih tinggi daripada yang warna hijau dan biru. Jadi dari situ terlihat bahwa untuk Kaltara sendiri memang tinggi gelombangnya masih dalam kategori yang normal. Normal ya. Untuk peta Kaltara tersebut yang berwarna kuning menunjukkan nilai curah hujan yang masih normal secara rata-ratanya untuk sebagian besar provinsi Kalimantan Utara. Baik, kalau yang berwarna biru, kalau saya tidak salah lihat ini menjelaskan tentang apa ini, Bu Jen? Menjelaskan tentang kategori tinggi gelombangnya juga, Kak. Yang sama juga masih belum terlalu tinggi-tinggi gelombang, di bawah 2,5 meter. Baik, yang artinya kalau wilayah Kalimantan Utara untuk para nelayan ini masih aman begitu untuk masih melaut. aman. Nah, saat-saat atau momen-momen tertentu pada bulan-bulan tertentu mungkin Bu Jen bisa diinformasikan kepada pemirsa atau para nelayan yang mungkin saat ini sedang menyaksikan TVRI Kalimantan Utara. Saat bulan-bulan berapa mereka harus waspada untuk pergi melaut? Baik, mungkin saya akan sampaikan di dalam waktu dekat saja ya. Diprediksi hingga Februari 2026 karena monsun Asia sedang aktif, maka tinggi gelombang memang
menyentuh angka 2,5 meter, sehingga untuk kapal-kapal kecil seperti kapal tongkang harap berwaspada. Gitu. Baik, tadi disebut monsun Asia. Monsun ya? Asia. Monsun Asia ini ada waktunya akan berhentikah atau seperti apa? Seperti ini sangat menyeramkan sekali saya mendengar dari tadi nih Bu Jen. Iya, monsun Asia ini kebetulan memang pola tahunan. Gitu. Pola tahunan. Baik. Dia menyesuaikan sama gerak matahari. Jadi dalam 1 tahun matahari itu bergerak dari utara ke selatan, kemudian balik lagi ke utara. Gitu. Saat matahari berada di belahan bumi utara, maka monsun Asia ini aktif karena ada pergerakan angin dari Asia yang melewati Samudra Pasifik menuju Australia, sehingga saat monsun Asia aktif ini berpeluang terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Baik, jadi ini secara keseluruhan Indonesia ya, bukan hanya Kalimantan Utara saja begitu. Baik, dan monsun Asia yang ditakuti itu apa sih yang akan terjadi dengan adanya monsun Asia ini begitu? Sebetulnya yang paling ketika dia bersamaan terjadi dengan La Nina. Baik, dengan La Nina itu akan terjadi kemarau yang panjang nggak sih? Akan terjadi peningkatan curah hujan yang justru curah hujan ya? Ya, karena monsun Asia ini membawa uap air dari Samudra Pasifik. Baik. Di saat-saat itu kita harus waspada. Jadi ini imbauan juga untuk para nelayan, khususnya di daerah pesisir ya, agar lebih waspada dan tetap up to date untuk informasi-informasi dari BMKG. Baik, mungkin Bu Jen bisa dijelaskan sedikit lagi tentang prediksi curah hujan yang selama ini cukup tinggi di Kalimantan Utara. Di tahun 2015 itu sempat ada terjadi bencana ya, banjir di sini gitu. Nah, ini kan sudah terjadi 10 tahun yang lalu atau hampir 11 tahun yang lalu. Apakah ada kemungkinan terjadi di tahun mendatang atau bahkan di tahun ini menurut prediksi BMKG? Sebetulnya terjadinya banjir pada tahun 2015 itu tidak serta-merta disebabkan oleh curah hujan. Yang saya tahu waktu itu juga bersamaan terjadinya pasang surut air laut yang juga tinggi ya Mbak ya. Jadi yang perlu kita waspadai adalah ketika dua hal tersebut bersamaan terjadi. Biasanya pasang surut air laut itu tinggi ketika terjadi fenomena bulan baru. Jadi menurut saya ketika terjadi fenomena bulan baru diiringi dengan curah hujan yang tinggi terjadi beberapa hari, maka disitulah kita harus lebih waspada gitu. Baik, tadi kan kita ada saya ada mendengar sedikit tentang ulah dari manusianya sendiri nih yang membuat iklim atau cuaca tidak menentu begitu. Nah, himbauan mungkin kepada masyarakat terhadap hal tersebut itu seperti apa Bu Jen? Himbauannya adalah cuaca itu bisa menjadi sahabat kita, juga bisa menjadi musuh kita. Semuanya tergantung dari bagaimana cara kita menjaga alam sih Mbak. Baik. Karena memang cuaca sebenarnya dari dulu seperti itu, tapi alamnya saja yang kita rubah gitu. Baik. Semuanya akibat kelakuan dari si manusianya sendiri begitu ya Bu Jen. Bu Jen, mungkin bisa diberikan sebagai penutupan ini pada kesempatan kali ini. Apa ini himbauan dari BMKG yang dapat disampaikan kepada masyarakat kita di rumah? Himbauan yang bisa saya berikan adalah lebih berkala mengecek, melihat informasi cuaca, informasi kualitas udara, atau bahkan mungkin informasi pasang surut air laut, karena informasi cuaca sangat penting untuk seluruh stakeholder dan seluruh kepentingan gitu. Baik. Nah, itu dia pemirsa, memang bencana hidrometeorologi ini merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat di Indonesia dan juga khususnya di Kalimantan Utara sendiri. Dengan memahami bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan kondisi atmosfer dan perilaku kita sendiri terhadap lingkungan, maka kita dapat lebih waspada ke depannya. Langkah kecil seperti menjaga kebersihan saluran air seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Jen tadi, dan satu lagi nih yang perlu, menanam pohon di lingkungan sekitar. Ini dapat berkontribusi dalam mengurangi resiko bencana di masa depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Kaltara Bicara pemirsa. Saya Ripka Ginting beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai